Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya sehingga kita pada hari ini bisa melakukan pembelajaran daring lagi. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kehadiran baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasim, bertemu kembali dengan Bu Mila pada pembelajaran yang minggu ke-7 ini. Hari ini untuk pembelajaran kita akan membahas tentang pertemuan hari ini masih sama pembahasannya sebagaimana minggu kemarin, masih terkait tentang bab perguruan tinggi. Sekedar mengingat kembali informasi yang sudah pernah saya sampaikan terkait perguruan tinggi. Di Indonesia ada 2 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. 2 perguruan ini, baik negeri maupun swasta, itu sama-sama memiliki jalur akademik, jalur vokasi, dan jalur pendidikan profesi. Jalur akademik itu memfokuskan pada penguasaan ilmu pengetahuan, nantinya akan memiliki gelar sarjana. Jalur vokasi memfokuskan pada penguasaan keterampilan atau lebih banyak prakteknya. Nantinya ini akan memiliki gelar diploma. Pendidikan profesi ini menyiapkan lulusannya menjadi tenaga profesional, meliputi S2, nanti gelarnya magister, S3 gelarnya doktor. Selanjutnya kita sampai pada sub 2, membahas tentang bentuk perguruan tinggi. Setelah penjelasan tadi, sama-sama kita ketahui baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta itu sama-sama memiliki jalur akademik, jalur vokasi, dan jalur pendidikan profesi. Jalur akademik itu meliputi universitas, institut, dan sekolah tinggi. Untuk akademi, tingkatan pendidikannya itu S1, S2, nantinya bergelar magister, S3 bergelar doktor. Ini jika memilih sarjana. Yang kedua, vokasi. Vokasi itu ada 2 jalur, akademi dan politeknik. Untuk akademi ini mempelajari 1 bidang studi, contohnya Akpol, Akademi Kepolisian. Jadi perguruan tingginya itu hanya memiliki 1 bidang kejuruan, yaitu kepolisian. Akmil, Akademi Kemiliteran. Akbid, Akademi Kebidanan. Akper, Akademi Keperawatan. Yang kedua, politeknik. Politeknik ini perguruan tinggi yang mempelajari lebih dari 2 bidang studi. Contohnya Poltek Perkapalan, Politeknik Perkapalan ITS. Untuk akademi maupun politeknik itu ada pada tingkatan D1, D2, D3, dan D4. Jika D1 sampai D4 ini sama-sama dilewati, itu nantinya akan memiliki gelar SDR atau Sarjana Terapan. Selanjutnya yang terakhir, pendidikan profesi. Pendidikan profesi ini sebelumnya telah melewati kuliah S1, baru kemudian melanjutkan S2, magister, dan setelah itu melengkapi S3 untuk gelar doktor. Jika S1, S2, dan S3 ini sama-sama sudah dilewati, itu nantinya akan mencetak sebagai tenaga profesional. Sekarang sampai pada sub 3, membahas tentang program pendidikan perguruan tinggi. Setelah pembahasan di atas,
kita mengetahui bahwa baik perguruan tinggi negeri maupun swasta itu memiliki 3 program pendidikan. Untuk program pendidikan sarjana tingkatan S1 itu nantinya kuliahnya ditempuh selama 4 tahun 8 semester. Untuk program pendidikan diploma untuk tingkatan D1 itu kuliahnya 1 tahun 2 semester. Tingkatan D2 kuliahnya 2 tahun 4 semester. Tingkatan D3 itu kuliahnya 3 tahun 6 semester. Dan tingkatan D4 itu kuliahnya 4 tahun 8 semester. Untuk program pendidikan profesi itu jika kuliah S2 itu nantinya masa kuliahnya 2 tahun 4 semester, 2 tahun 4 semester. S3 2 tahun 4 semester. Selanjutnya sub 4 tentang teknik penulisan gelar. Teknik penulisan gelar untuk sarjana pertama diawali dengan kata sarjana, kemudian diikuti dengan jurusannya. Contohnya sarjana hukum, penulisan gelarnya SH. Sarjana pendidikan, penulisan gelarnya SPD. Sarjana kedokteran, penulisan gelarnya S.Ked. Sarjana teknik, penulisan gelarnya ST. Yang kedua, penulisan gelar untuk diploma. Penulisan gelar untuk diploma, teknik penulisannya pertama diawali dengan kata diploma, kemudian diikuti dengan tingkat pendidikannya. Untuk D1, gelarnya AP, ahli pratama. D2, AMA, ahli muda. D3, AMD, ahli madya. D4, STR, sarjana terapan. Yang terakhir sub 5 membahas tentang status perguruan tinggi. Status suatu perguruan tinggi itu ditentukan oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Tingkat status perguruan tinggi itu dibagi menjadi 4. Tingkatan yang paling tinggi itu masuk akreditasi A, di bawahnya lagi akreditasi B, di bawahnya lagi akreditasi C, dan tingkatan yang paling buruk itu disamakan. Tingkatan akreditasi ini itu berlaku untuk semua level perguruan tinggi, baik untuk universitas, institut, ataupun sekolah tinggi. Masing-masing tingkatan akreditasi ini nantinya akan menentukan kualitas perguruan tinggi itu sendiri, baik dari segi pelayanan, baik dari segi fasilitas maupun lulusannya. Semakin bagus, semakin favorit perguruan tinggi itu nantinya akan menjadi parameter nantinya kualitas perguruan tinggi itu. Bagaimana penjelasan tadi terkait dengan materi yang telah saya sampaikan? Apa ada kendala? Jika memang ada beberapa permasalahan yang mungkin kalian belum pahami, silakan kalian menghubungi Bu Mila lewat WA pribadi. Silakan bertanya tentang hal-hal yang perlu kalian pahami. Untuk materi kedepannya kita lanjutkan di materi selanjutnya. Demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.